Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Media sosial, siapa sih yang nggak kenal? Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua pasti pernah mendengar atau bahkan menggunakan media sosial. Rasanya hampir semua orang punya akun media sosial, ya kan? Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok, semuanya menawarkan cara baru untuk berinteraksi. Kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang di seluruh dunia. Seru banget! Bayangkan, kita bisa ngobrol dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu, atau bahkan membuat teman baru dari belahan dunia lain. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi terbaru, hiburan, bahkan peluang bisnis. Banyak sekali konten menarik yang bisa kita temukan di media sosial. Mulai dari berita terkini, video lucu, hingga tips dan trik untuk berbagai hal. Tapi, seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Media sosial memang menyenangkan, tapi kalau kita tidak bijak menggunakannya, bisa-bisa kita malah terjebak. Begitu juga dengan media sosial. Terlalu sering menggunakannya bisa membuat kita merasa kewalahan dengan notifikasi yang terus berdatangan. Kalau kita terlalu sering menggunakannya, bisa-bisa kita jadi kecanduan loh. Kecanduan ini bisa membuat kita merasa cemas dan stres. Apalagi generasi muda, mereka lebih rentan terhadap kecanduan media sosial. Mereka tumbuh di era digital dan seringkali sulit untuk melepaskan diri dari layar. Nah, kalau sudah kecanduan, bisa bahaya. Kecanduan media sosial bisa mengganggu kesehatan mental kita, membuat kita merasa cemas, depresi, dan bahkan kesepian. Kesehatan mental, produktivitas, dan hubungan sosial kita bisa terganggu. Kita jadi kurang fokus dalam bekerja atau belajar, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita bisa merenggang. Makanya, penting banget untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Kita harus bisa mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata. Jangan sampai kita terlalu asyik di dunia maya hingga melupakan kehidupan nyata kita. Di video kali ini, kita akan membahas tips praktis untuk menghindari kecanduan media sosial. Simak terus ya! Kita akan belajar bagaimana cara mengatur waktu, menetapkan batasan, dan menemukan kegiatan alternatif yang menyenangkan. Teman-teman, tahukah kalian kalau psikologi manusia itu berperan besar dalam kecanduan media sosial? Media sosial dirancang untuk memanfaatkan kelemahan psikologis kita, membuat kita terus-menerus ingin kembali dan berinteraksi. Coba deh ingat-ingat, setiap kali dapat notifikasi atau like, rasanya senang kan? Itu bukan kebetulan. Setiap notifikasi atau like memberikan kita dorongan kecil yang membuat kita merasa dihargai dan diakui. Nah, itu karena otak kita melepaskan hormon dopamin. Hormon yang bikin kita merasa senang. Dopamin ini adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan saat kita makan makanan enak atau mendapatkan pujian. Otak kita itu sudah terprogram untuk mencari penghargaan instan, seperti notifikasi dan like di media sosial. Ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup kita, yang membuat kita terus mencari hal-hal yang memberikan kepuasan cepat. Setiap kali kita mendapatkannya, kita merasa puas, meskipun hanya sementara. Namun, kepuasan sementara ini bisa membuat kita terus-menerus mencari lebih banyak notifikasi dan like. Rasa puas inilah yang bikin kita ingin terus menggunakan media sosial. Kita jadi sering memeriksa ponsel kita, bahkan tanpa sadar, hanya untuk melihat apakah ada notifikasi baru. Ditambah lagi, algoritma media sosial memang dirancang untuk membuat kita ketagihan. Algoritma ini mempelajari kebiasaan kita dan menampilkan konten yang paling mungkin membuat kita tertarik. Konten yang ditampilkan disesuaikan dengan apa yang kita sukai, sehingga kita betah berlama-lama. Semakin lama kita berada di platform tersebut, semakin banyak data yang mereka kumpulkan tentang kita, dan semakin efektif mereka dalam menahan perhatian kita. Nah, penting bagi kita untuk menyadari mekanisme ini agar tidak mudah terjebak dalam siklus kecanduan. Dengan memahami cara kerja otak kita dan bagaimana media sosial memanfaatkannya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini. Mari kita coba untuk lebih sering berinteraksi di dunia nyata dan mengurangi ketergantungan pada notifikasi dan like. Langkah pertama untuk menghindari kecanduan media sosial adalah dengan mengatur batasan waktu. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia maya dan melupakan dunia nyata di sekitar kita. Coba tentukan berapa lama waktu yang ingin kalian habiskan di media sosial setiap harinya.
Buatlah jadwal yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya, kalian bisa menetapkan batas 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari. Manfaatkan fitur pembatasan waktu yang tersedia di smartphone atau aplikasi media sosial. Fitur ini sangat berguna untuk membantu kalian tetap disiplin dan tidak tergoda untuk terus-menerus membuka aplikasi. Fitur ini akan mengingatkan kalian ketika batas waktu yang ditentukan sudah tercapai. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah mengontrol penggunaan media sosial dan menghindari kecanduan. Matikan juga notifikasi yang tidak penting. Notifikasi yang tidak relevan hanya akan mengganggu konsentrasi kalian dan membuat kalian lebih sering membuka aplikasi tanpa alasan yang jelas. Notifikasi yang terus-menerus muncul bisa mengganggu fokus dan membuat kalian tergoda untuk membuka aplikasi media sosial. Ini bisa mengurangi produktivitas dan membuat kalian sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Jadwalkan waktu khusus untuk memeriksa media sosial. Dengan cara ini, kalian bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga tanpa harus mengorbankan waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Hindari membuka media sosial secara impulsif di sela-sela aktivitas penting. Fokuslah pada tugas yang sedang kalian kerjakan dan berikan waktu khusus untuk bersantai dan memeriksa media sosial setelahnya. Dengan begitu, kalian bisa lebih produktif dan tetap terhubung dengan dunia maya secara sehat. Cara lain untuk mengurangi penggunaan media sosial adalah dengan menemukan kembali hobi dan minat kalian. Apa yang kalian sukai sebelum era media sosial? Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kalian nikmati, seperti membaca, menulis, olahraga, bermain musik, atau berkebun. Fokus pada pengembangan diri dan eksplorasi minat baru. Mengisi waktu luang dengan hobi dan minat akan buat kalian merasa lebih bahagia dan puas. Kalian juga akan memiliki lebih sedikit waktu dan keinginan untuk menghabiskan waktu di media sosial. Selain hobi, isi waktu luang dengan aktivitas positif lainnya. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman, ikuti kelas atau workshop, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Berinteraksi dengan orang lain secara langsung akan memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesehatan mental kalian. Kalian juga akan mendapatkan pengalaman baru dan memperluas wawasan. Manfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kalian akan merasa lebih bahagia dan produktif tanpa harus bergantung pada media sosial. Teman-teman, media sosial memang bisa menjadi alat untuk terhubung dengan orang lain. Tapi, jangan sampai media sosial menggantikan interaksi tatap muka ya. Luangkan waktu untuk bertemu langsung dengan teman dan keluarga. Jadwalkan makan siang bersama, ngopi bareng, atau sekadar mengobrol santai. Koneksi nyata dan interaksi tatap muka jauh lebih bermakna daripada sekadar bertukar pesan di media sosial. Bangun dan perkuat hubungan sosial di dunia nyata. Kalian akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar melihat kehidupan orang lain di media sosial. Ingat, teman-teman, tidak semua konten di media sosial itu bermanfaat. Banyak informasi yang menyesatkan, negatif, dan bahkan berbahaya. Bijaklah dalam memilih akun yang kalian ikuti dan konten yang kalian konsumsi. Berhenti mengikuti akun yang membuat kalian merasa cemas, iri, atau tidak nyaman. Pilihlah akun yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Batasi paparan terhadap berita negatif dan konten yang tidak penting. Fokus pada konten yang membangun, menghibur, dan memberikan nilai tambah bagi hidup kalian. Kecanduan media sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Kurang tidur, kelelahan mata, postur tubuh yang buruk, dan stres adalah beberapa risikonya. Prioritaskan kesehatan kalian dengan tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, dan makan makanan bergizi. Luangkan waktu untuk bersantai dan menenangkan pikiran. Jika kalian merasa cemas, depresi, atau mengalami masalah kesehatan mental lainnya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan kalian adalah prioritas utama. Teman-teman, media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Tetapkan batasan waktu, saring informasi dengan cermat, dan prioritaskan interaksi di dunia nyata. Ingatlah bahwa media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan.
fokus pada membangun hubungan yang bermakna, mengembangkan diri, dan menjalani kehidupan yang seimbang. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif, seperti terhubung dengan orang terkasih, berbagi informasi bermanfaat, dan mendukung bisnis lokal. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.